Intinya kenapa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Yang mana kita? Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bidaraini. Amin. 50. Kajian kita yang ke-22 masih menjelaskan tentang kuncinya rezeki. Kuncinya rezeki yang berkaitan dengan infak ya. Silaturahim. Silaturahim adalah kuncinya rezeki, termasuk kunci-kuncinya rezeki. Wa minha ma rawa al-Imam al-Bukhari an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqala man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu usi alahu fi umrihi wa turiya maluhu wa ahabbahu ahluhu. Barang siapa yang bertakwa pada Allah dan mau menyambung tali silaturahim, niscaya umurnya diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak, serta keluarganya akan mencintainya. Kata Rasulullah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan mau nyambung tali silaturahim, niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak, serta keluarganya akan mencintainya. Silaturahim di dunia modern mudah sekali. Alatnya banyak, ada WhatsApp, ada email, ada Facebook, ada Instagram. Alat-alat media sosial bisa untuk menyambung tali silaturahim yang begitu sangat mudah sekali untuk bisa
ketemu orang sangat muda untuk bisa ngomong dengan orang sangat muda. Network silaturahim itu akan bisa, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan mau silaturahim, maka umurnya akan diperpanjang, hartanya akan diperbanyak, dan keluarganya mencintainya. Man barang siapa yang bertakwa, siapa man robahu pada Tuhannya man, wawasola dan mau menyambung, siapa man rahimahumah pada tali silaturahimnya man ungsiah, maka akan dipanjanglah untuk man fi umrihi, pada umurnya man, waturia dan akan diperluas, dilapangkan apa maluhu hartanya man, wa ahabbahu dan akan mencintai pada man siapa ahlu keluarganya man. Hadza wa qad balagot syiddatu amrin wa qad balagot syiddatu athari silaturrahim fi numuwil amwali wa ibadil faqri hatta innal fajarota tanumu bisa babiha bifadlillahi ta'ala amwalahum wa bikasri adatihim wa yabta'idu anhumul faqr. Faqad rawal Imam Ibnu Hibban an Abi Bakar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna ajala ta'ati thawaban silaturrahim hatta ina ahla baiti yakunu fajarotan fatanmu amwaluhum fatanmu anwaluhum wa yakthuru adatuhum idza tawasalu wa ma min ahli baitin yatawasaluna fayahtajuna. Ini sungguh telah sampai pada pengaruh kuatnya silaturahim dalam pertumbuhan kekayaan dan penjauhan kefakiran. Bahkan orang-orang yang bermaksiat tumbuh karenanya. Dengan karunia Allah, kekayaan dan jumlah mereka bertambah dan kemiskinan jauh dari mereka. Imam Ibnu Hibban dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa balasan yang tercepat
melakukan ketaatan adalah dengan melakukan silaturahim. Balasan yang paling cepat itu kalau orang mau silaturahim. Bahkan jika penghuni suatu rumah itu terdiri dari orang-orang yang banyak dosanya, maka harta mereka tetap berkembang dan jumlah mereka bisa menjadi banyak apabila mereka bersilaturahim. Jadi kalau orang yang networknya bagus, connecting people-nya bagus, potensi rezekinya akan naik. Betapapun orang itu banyak dosanya, ahli maksiat. Walaupun orang itu ahli maksiat, tapi karena networknya bagus, connecting people-nya bagus, silaturahimnya bagus, potensi rezekinya akan menjadi bagus. Wahada bermula ini waqad balagat, dan sungguh telah sampai apa syiddatu athari silaturahim, pengaruh kuatnya silaturahim, pengaruh dasarnya silaturahim, pengaruh kuatnya silaturahim, fi numuwil amwali, dalam pertumbuhan harta, wa ibadil fakri, dan penjauhan kemiskinan. Jadi silaturahim bisa menumbuhkan harta dan menjauhkan kemiskinan, kefakiran. Hatta innal fajrata, bahkan orang-orang yang lacut, yang bermaksiat, tanumu yang berkembang bisa babiha, dengan sebabnya fajrah, bifadlillahi ta'ala, dengan fadlnya Allah Ta'ala, apa amwaluhum, harta bendanya mereka, wabikath riadatihim, dan dengan banyaknya bilangannya mereka, hartanya mereka, wayabta'idu, dan menjauh anhum, dari mereka, apa al-faqru, kefakiran. Connecting people, silaturahim, network bagus, nyambung, apalagi nyambungnya itu tidak hanya nyambung kenal, tapi mengenal semuanya. Kenal orang itu ahli apa, bisa apa, punya apa, bisa digunakan untuk apa. Itu akan memudahkan menjadi potensi rezeki yang muncul darinya. Waqad rawa, dan telah menceritakan siapa Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, an Abi Bakr, dari Abi Bakr radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, inna ajalut ta'ah thawaban silaturahim,
hatta inna ahlal baiti liyakunu fajratan fatanumu amwaluhum. Sesungguhnya balasan yang tercepat dari melakukan ketaatan adalah dengan melakukan silaturahim. Silaturahim itu balasannya cepat, kontan, cash. Bahkan jika penghuni suatu rumah itu terdiri dari orang-orang yang banyak dosanya, maka harta mereka tetap berkembang dan jumlah mereka bisa menjadi banyak apabila mereka bersilaturahim. Inna ajalat to'a, sesungguhnya balasan yang tercepat dari melakukan ketaatan, apanya tawaban, pahalanya itu silaturahim. Hatta inna ahlal bait, sampai sesungguhnya penghuni suatu rumah, liyakunu, ada siapa, ahlu bait itu fajratan, orang yang banyak maksiatnya, tetap fatanmu, maka tetap akan berkembang apa, amwaluhum, hartanya mereka. Wayak suru, dan akan menjadi banyak apa ada tuhum, bilangannya mereka. Idza tawasolu, ketika mereka melaksanakan silaturahim. Wa ma min ahli baiti yatawasoluna fayahtajuna. Wa ma min ahli baitin, dan tidaklah ada dari penghuni suatu rumah, dan tidaklah ada dari penghuni suatu rumah, wa ma min ahli baitin yatawassoluna, yang selalu melakukan silaturahim, siapa ahlu bait, fayahtajuna, kemudian menjadi tajuna, kemudian menjadi orang miskin. Jadi kalau ada orang mau bersilaturahim, itu tidak bakalan menjadi miskin, tidak bakalan, kata Rasulullah. Salian, bimadza takunu silaturahim. Yang kedua, dengan apa silaturahim bisa terjadi? Bimadza takunu silaturahim, dengan apa silaturahim bisa terjadi? Yuhasiru ba'dun nas, yahsuru ba'dun nas mafhumu silatir rahim fima kanat bil mal. Wa hadzal hasru ghairu sadid. Inna mafhumaha awsa' min dzalik. Innaha as-sa'yu ila isalil khairi ilal aqaribi wa daf'i syarri anhum, sawa'un kana bil mal au bi ghairihi, bil mali au bi ghairihi. Beberapa orang membahas konsep silaturahim
dengan harta dan batasan ini tidak benar. Jadi kok ada banyak orang membahas tentang silaturahim membatasi dengan harta saja. Wahadzal hasr ghairus sadid. Pendapat ini tidak benar, tidak kuat. Dan sesungguhnya konsepnya lebih luas daripada silaturahim hanya mendapatkan uang, mendapatkan harta. Tapi tidak hanya begitu. Itu sesungguhnya berusaha untuk membawa kebaikan pada kerabatnya dan menghilangkan kejelekan, keburukan dari mereka, baik itu dengan harta atau lainnya. Jadi silaturahim konteksnya tidak hanya mendapatkan harta, tapi bisa mendapatkan macam-macam. Yahsuru membatasi siapa ba'dunas sebagian orang, membatasi mafhum silaturahim akan pengertian konsep silaturahim fima dengan hal-hal kanat yang ada apa membatasinya bil mali hanya dengan harta. Sebagian orang mengira silaturahim itu hanya dapatnya harta. Wa hadzal hasru ghairus syadid. Wa hadzal hasru bermula pembatasan ini itu werusadid tidak kuat, tidak benar. Silaturahim hanya dapat rezeki saja tidak benar, harta saja tidak benar, karena bisa dapat macam-macam selain harta. Inna mafhumaha awsa' min dzalik. Karena sesungguhnya pemahaman silaturahim itu awsa'u lebih luas min dzalika dari hal itu. Orang yang mau connecting people itu bisa dapat lebih luas daripada harta. Innaha as-sa'yu ila isalil khairi ilal aqaribi wa daf'u syarri anhum sawa'un kana bil mal au bi ghairihi. Ini masalahnya lebih dasar lagi. Inna karena sesungguhnya silaturahim itu as-sa'yu berusaha ila isalil khairi untuk membawa kebaikan, ilal aqaribi pada kerabat-kerabatnya, wadaf usyari dan menolak, menghilangkan asyari, wadaf usyari dan menghilangkan kejelekan anhum dari aqarib saungkana baik itu adanya bil mali mendapatkan harta au bi ghairihi atau lainnya. Faqad qala sungguh telah menyampaikan berkata siapal Imam Ibnu Abi Jamrah, Imam Ibnu Abi Jamrah, takunu silaturrahim bil mal wa bil auni alal hajah wa yadfa wa bidafa'id doror wa bitolaqatir wajh wa biddu'a.
Imam Ibnu Abi Jamroh berkata, silaturahim atau ikatan kekeluargaan adalah dengan bisa mendapatkan harta dan bisa dengan bantuan orang yang membutuhkan dan menolak bahaya. Dorornya bisa ketolak, bisa hilang dengan wajah baik dan doa. Jadi orang mau silaturahim dapatnya banyak, nggak hanya dapat harta yang tadinya dijelek-jelekin. Karena kita mau datengin silaturahim, datengin aja. Yang tadinya mau jelekin kita, maka bisa berubah. Yang tadinya geting dengan kita berubah. Takunu ada apa silaturahim? Silaturahim itu bil mali bisa mendapatkan harta. Wabil auni alal hajah, dan dengan membantu alal hajah atas kebutuhannya, alal hajati atas kebutuhan, wad bidaf idoror, dan menolak bahaya, wabitola kotit wajhi, dan dengan wajah yang baik, wabiduai, dan dengan doa. Kalau mau silaturahim connecting people yang bagus, bisa menghilangkan doror, bisa dapat pertolongan, bisa dapat harta, bisa dapat muka yang cerah, dan bisa dapat doa. Wal maknal jami wal makna al jami'u isolu ma amkana minal khairi wa daf'u ma amkana minasyarri bihasbit taqati. Wal makna al jami' isalu ma amkana minal khairi wa daf'u ma amkana minasyarri bihasabit taqati. Makna komprehensifnya adalah menyampaikan kebaikan sebanyak-banyaknya dan menolak sebanyak-banyaknya kejahatan sesuai dengan kemampuannya. Itu silaturahim, maknanya itu, makna komprehensifnya. Wal makna al-jami' bermula makna al-jami' yang secara komprehensif itu isoluma menyampaikan kebaikan sesuatu, amkana yang memungkinkan apa maminal khairi dari kebaikan, wadaf'uma dan menolak makan sesuatu amkana yang memungkinkan apa maminasyari dari kejahatan, bihasabit taqati dengan semampunya, dengan semampunya. Robi'an kaifiyatus silaturahim ma ashabi al-ma'asi. Keempat, bagaimana silaturahim dengan orang-orang yang bermaksiat, dengan orang-orang yang bermaksiat.
yuhti'u ba'dun nas fi fahmi kaifiyati silaturrahim ma ashabil ma'asi fayadhunnuna anna silaturrahim ma'ahum taqatadi at-tahabub wa tawadud ma'ahum wa mujalisatuhum wa muakilatuhum wa madahinatuhum wa hadza laisa bisahihin. Sebagian orang salah dalam memahami bagaimana hubungan kekerabatan silaturahim dengan orang yang durhaka atau maksiat, dan mereka mengira bahwa hubungan kekerabatan atau silaturahim dengan mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang dengan mereka, duduk dan makan dengan mereka, dan menyanjung-nyanjung mereka, dan hal ini tidak benar. Jadi cara silaturahim kalau dengan orang yang banyak maksiatnya, dosanya, walaupun kita connect dengan orang yang banyak dosanya, orang kaya hartanya dari mencuri semua, orang kaya hartanya dari ngerampok semua. Anda silaturahim dengan dia kasih duit ke Anda, itu gimana hukumnya dengan begitu? Apakah kalau tadi kan konteksnya siapa yang mau silaturahim rezekinya diperbanyak. Nah sekarang silaturahim dengan orang yang punya harta banyak tapi dari mencuri semua, dan kamu dikasih harta itu yang hasil pencurian, itu gimana? Apa itu juga termasuk tambahan Anda dari silaturahim itu? Nah ini sekarang akan dibahas. Robi'an yang keempat, kaifiyatus silaturahim, bagaimana hubungan kekerabatan silaturahim ashabil ma'asi dengan orang-orang yang bermaksiat. Kita lanjutkan besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.